Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada pagi hari ini insyaallah kita ingin membahas tentang mengasuh dengan minat. Kita berharap kita mampu mendidik anak-anak, cucu-cucu dan siapapun yang kita asuh untuk menjadi anak-anak hebat, anak-anak super. Bagaimana caranya? Caranya ya gunakanlah peralatan yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan komponen-komponen hebat pada diri manusia, di mana harapannya kalau komponen itu berhasil kita gunakan dan kita kembangkan, melejitlah anak itu menjadi anak hebat, menjadi anak yang super. Namun di saat kita itu membiarkan anak biasa-biasa saja, ya hasilnya anak kita tidak mencuat. Sementara kita yakin bahwa setiap manusia itu berbakat untuk menjadi orang hebat, siap untuk menjadi orang hebat, setiap manusia. Antum membayangkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, nyaris tidak ada satu sahabat pun yang tidak hebat. Sehingga kalau antum tutup cerita tentang sahabat semuanya, ambil satu, kemudian perhatikan, ikuti cerita tentang orang itu, maka antum akan dapati luar biasa orang ini. Seolah-olah yang lain tidak seperti dia, padahal yang lain juga hebat seperti dia. Oleh karena itu kita bertanya-tanya, kenapa kok Rasulullah SAW berhasil mendidik, mengasuh para sahabatnya sehingga mereka itu menjadi orang-orang hebat. Bayangkan, kita ini jumlah penduduk Indonesia tidak kurang dari 280 juta orang. Mestinya kita tidak kalah di mata dunia, yakni untuk berhadapan-hadapan dengan negara-negara maju itu. Kita lihat negara-negara Eropa, tidak ada yang besarannya sebesar jumlah penduduk kita. Negara Eropa itu dikumpulkan semua, totalnya hanya 200 juta orang. Dan kita akan malu kalau ternyata di hadapan Singapura yang penduduknya 12 juta, besarannya, ukurannya sekota Surabaya. Ternyata kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Singapura. Jadi ada yang aneh di negeri kita ini. Nah, kenapa? Nah ini dia. Kita ini tidak mau mendidik dengan cara yang baik dan benar. Kita ini asal-asalan saja. Yang penting punya anak. Habis punya anak dah besar sendiri anak itu.
Padahal tidak begitu. Kita ini harus melihat bahwa anak itu adalah investasi. Anak itu adalah aset. Anak itu adalah sesuatu yang kalau dia hebat, kita terangkat. Kita pikiri yang kayak begitu. Kita pada saat ini punya krisis. Krisis apa? Mencari orang. Nyari orang jujur aja susahnya luar biasa. Mencari orang jujur di negeri kita setengah mati. Begitu ada orang jujur, langsung kita beri julukan Mr. Clean. Kenapa? Langka. Kenapa? Nah, rata-rata orang tua mendidik anaknya itu memang asal-asalan. Kita tidak sadar kalau kebobrokan saat ini bisa-bisanya di mana-mana ada koruptor. Setiap orang jadi pejabat berubah menjadi koruptor. Kenapa? Kita bilang orang tuanya. Loh, kok orang tuanya? Ya, orang tuanya memang mengajari dari kecil dengan mencontoh kancil. Kancil yang penipu itu dinamai kancil yang cerdik. Padahal penipu kancil itu. Menipu petani, menipu buaya, menipu macan. Diceritakan kepada anak cucu. Yang penting bisa tidur anak itu. Habis itu terbentuklah kancil-kancil yang penipu itu di mana-mana. Undang-undang ditipu, aturan ditipu, segala bentuk formalitas katanya. Jadi kalau ada aturan, senyum orang Indonesia di hadapan aturan seberat apapun. Kenapa? Itu cuman formalitas katanya. Digampangkan. Kenapa? Ya kancil dia itu memang seperti itu. Jadi ini problem kita. Sekarang ada HP, wah udah luar biasa banget. Orang tua itu tidak mau repot dengan anaknya. Mau menenangkan anak gimana caranya? Kasih HP. Tenang langsung tuh anak. Ambil gampangnya. Tidak mau repot kita ini dalam mendidik dan mengasuh anak. Dan ini harus kita akui. Kita harus rubah. Kita tahu bahwa taubatan nasuha itu harus dimulai dengan mengakui. Harus dimulai dengan mengakui saya telah berbuat dosa besar. Baru kemudian tunjukkan kepada Allah keinginan untuk merubah. Kemudian berjanji tidak ingin mengulangi. Itu taubatan nasuha itu urutannya kayak begitu. Dimulai dengan mengakui kita ini gagal mendidik anak, gagal mendidik cucu, dan kita tenang-tenang seolah-olah tidak ada masalah. Kamu punya masalah besar, dosa kamu, di mana kamu mau enak-enakan, asal-asalan dalam mengasuh anak, mengasuh cucu. Padahal dia itu manusia. Anak kita itu manusia, cucu kita itu manusia. Bisa jadi pemimpin yang hebat. Coba taruh di benak kita supaya kita betul-betul bersemangat mempelajari tentang metode. Metodenya gimana ya? Supaya anak saya, supaya cucu saya, supaya anak yang saya asuh itu menjadi hebat. Apa caranya, metodenya gimana? Nah, ini yang kita pelajari. Kita tahu bahwa komponen hebat atau yang mampu membuat anak jadi hebat adalah bakat, minat, passion. Passion itulah yang membuat anak itu mau menghafalkan Al-Quran. Coba kita perhatikan diri kita.
Kita ini baru baca Al-Quran 10 menit saja udah ngantuk. Orang-orang yang katanya insomnia, sulit tidur, suruh baca Quran 10 menit aja udah ngantuk, gak kuat. Lah terus gimana menghafalkan Al-Quran? Apa tidak berat? Ya berat menghafalkan Al-Quran. Kalau tidak passion, jangan harap yakni muncul anak hafal Al-Quran. Pasti passionnya tuh anak. Maka harus punya passion menghafalkan Al-Quran. Menumbuhkan passion pada diri anak itu hafalan Al-Quran. Kemudian kita juga sudah bahas tentang bakat. Kita sudah tuntaskan pembahasannya. Bagaimana mengasuh anak dengan bakat. Maka kita ingin masuk kepada mengasuh anak dengan minat. Di mana yakni minat itu bisa dibangun. Minat itu bisa dibangun. Memang kalau bakat itu tidak bisa dibangun. Bakat itu karunia dari Allah, anugerah dari Allah. Tapi kalau minat tidak. Minat itu bisa ditumbuhkan. Ini contoh. Misalnya anak kita. Bagaimana sih caranya supaya anak kita jadi ulama? Bagaimana sih caranya anak kita supaya semangat menghafalkan Al-Quran? Ngajinya bagus. Bagaimana sih caranya supaya anak kita ini jadi orang soleh, jadi ustadz atau jadi ulama dan seterusnya? Maka carikan lingkungan. Carikan lingkungan yang membuat anak itu tertarik. Membuat anak itu tertarik. Kita bayangkan anak-anak kita misalnya sekolah di sekolah umum. Tahu-tahu mau kita masukkan ke pesantren, ya nggak akan betah. Karena lompatan yang terlalu jauh dari sekolah umum masuk ke pesantren. Sementara pesantren itu memiliki ciri khas yang luar biasa. Memiliki ciri khas yang luar biasa. Apa-apa harus mandiri. Kemudian di pesantren itu betul-betul sampai dijuluki dengan julukan penjara suci. Anak itu merasa dirinya dipenjara di dalam pesantren. Kalau minatnya tidak kuat, tidak akan betah di pesantren itu. Tidak boleh keluar, tidak boleh pegang HP. Cerit-cerit anak-anak itu. Tapi kalau anak kita sudah disiapkan, minatnya besar, dia akan bisa. Nah, oleh karena itu minat itu harus ditumbuhkan. Minat itu harus ditumbuhkan. Inilah yang mau kita pelajari. Maka kita ingin mengerti dulu apa sih minat supaya kita ini tidak salah dalam melangkah. Pengertian minat belajar itu apa sih? Minat adalah suatu hasrat, rasa suka, dan kecenderungan jiwa seseorang kepada suatu pelajaran yang membuatnya mau mengerahkan daya dan upayanya untuk melakukan suatu aktivitas dalam mempelajarinya. Jadi kita perhatikan di sini, bahwa minat itu apa sih? Hasrat, adanya keinginan, adanya hentakan di dalam jiwa, meminati sesuatu, menyukai sesuatu, ingin mendapatkan, memiliki sesuatu. Kemudian rasa suka, minat itu berwujud berupa apa? Menyukai. Kemudian kecenderungan jiwa, melebihkan yang ini daripada yang lain. Saya lebih suka yang ini daripada yang ini. Saya lebih cenderung kepada yang ini daripada yang itu. Itu adalah minat. Di mana minat kalau ada pada diri seseorang, itu membuatnya mau mengerahkan daya dan upayanya untuk melakukan suatu aktivitas
dalam mempelajarinya. Kenapa matematika itu yakni hantu yang membahayakan? Padahal matematika itu penting sekali. Tapi di antara pelajaran-pelajaran yang paling ditakuti oleh anak-anak itu adalah matematika. Nah, ini kan problem ini. Terus bagaimana caranya supaya matematika itu disukai oleh anak-anak kita? Karena kalau dia tidak suka kepada matematika, pasti nilainya jeblok. Pasti nilainya jelek. Maka mulailah dengan membuatnya berminat. Jadi kita lihat banyak metode orang lakukan. Banyak orang yakni menggunakan metode-metode. Ada metode disebut dengan sempoa misalnya. Itu salah satu cara membuat anak berminat kepada hitung-hitungan. Kita tahu matematika di zaman kita ini, di zaman anak-anak dan cucu-cucu kita saat ini, itu jauh lebih berat daripada aljabar di zaman kita dulu. Kita belajar yakni matematika di zaman kita dulu di tahun 60, 70, 80 sederhana matematika itu. Tapi sekarang akar-akaran, interval dan macam-macam yang kalau kita suruh nerangkan ke anak-anak gak bisa kita menerangkannya kepada anak-anak kita. Kenapa? Ya memang waktu dulu kita tidak pernah mempelajari ini. Tapi sekarang ternyata diajarkan kepada anak SD, anak SMP, anak SMA, bukan anak kuliah. Coba kalau yang sulit-sulit itu ditaruh di kuliah, mungkin tidak terlalu berat. Tapi tidak, diletakkan di SD, di SMP, di SMA. Sehingga kita ini keteteran untuk menjadi pendamping anak-anak kita. Nah, ini sekedar contoh. Terus bagaimana membuat dia itu pandai matematika? Jawabnya, bangkitkan minatnya, motivasi. Nah, kamu ini kalau pintar matematika, pelajaran yang lain terasa gampang. Matematika itu adalah sebuah keterampilan. Matematika itu suatu keterampilan. Beda dengan pelajaran sejarah, pelajaran Al-Quran, pelajaran yang lain. Yang lain itu dihafalkan, kalau matematika tidak. Matematika itu latihan. Ayo, kamu latih diri kamu. Satu persoalan selesai, ambil lagi persoalan berikutnya. Ambil lagi persoalan berikutnya. Di saat kamu itu terlatih, sering melatih dirimu dengan soal-soal matematika, maka akan terasa mudah matematika itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana membangkitkan minat anak. Kalau kamu matematikanya bagus, IQ kamu naik. Karena matematika itu salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan. Karena di saat tes IQ tidak ada, orang kalau mau ngetes kecerdasan orang pakai matematika. Bahaya sekali kalau kita daftar di suatu pekerjaan, dites dengan matematika, niatnya ingin nguji kecerdasan kita. Ya repot kalau kita tidak minat dengan matematika. Antum bayangkan, sebahagian perguruan tinggi menjadikan Al-Quran sebagai ukuran kecerdasan orang. Kalau Al-Quran hafal, itu menunjukkan orang itu emosinya stabil, menunjukkan bahwa IQ-nya bagus. Kenapa? Buktinya Al-Quran yang sulit saja dihafal, bahkan
satu Al-Quran dia hafal, maka dimudahkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Dianggap sudah lolos tes. Bayangkan. Nah, jadi kita lihat ini privilege, yakni hal spesial, yang diberikan kepada orang untuk suatu disiplin ilmu. Nah, yang begini bangkitkan minat anak. Memang sulit, ini pelajaran sulit. Memang menghafalkan Al-Quran itu sulit, iya. Tapi kalau minatnya kuat, tidak sulit. Orang kalau bersemangat, apa-apa yang sulit itu terasa mudah. Coba antum bayangkan, antum yakni ngontel sepeda. Kalau jalannya datar ya gampang. Kalau jalannya nanjak gimana? Berat kan? Tapi orang-orang yang menyukai yakni olahraga sepeda, merasakan tanjakan itu suatu tantangan buat mereka, sehingga mereka menyukainya. Bahkan dibelinya sepeda-sepeda yang harganya Masya Allah sampai belasan juta rupiah. Untuk apa? Macam-macam saja kegunaan dari sepeda itu, sehingga sepeda itu bermacam-macam. Ada sepeda gunung, ada sepeda macam-macam lah. Nah, kenapa? Minat mereka besar, semangat mereka tinggi, itu masalahnya. Sehingga apa sih fungsi dari minat belajar itu? Fungsi minat belajar adalah sebagai motivating force, yaitu kekuatan yang mampu mendorong siswa untuk belajar. Ada motivating itu artinya motivasi. Nah, bagaimana kita itu menyemangatkan, memanasi, membuat anak itu termotivasi, terangkat minatnya, bersemangat. Force itu artinya daya, force, kekuatan. Maka motivating force itu artinya bagaimana kita itu membuat anak itu jadi berdaya, jadi kuat. Antum jangan salah paham tentang kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu bukan pada ototnya, bukan. Tapi pada minatnya. Orang kalau berminat, maka bersemangat. Orang kalau bersemangat, maka kuat. Orang kalau tidak berminat, maka lemah. Kenapa lemah? Karena tidak bersemangat. Jadi kekuatan manusia itu di mana? Di semangat. Otot itu cuma alat. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita otot. Otot itu ibarat karet. Hanya bedanya karet itu kalau ditarik semakin molor, semakin lemah. Karet itu kalau ditarik. Tapi kalau otot tidak. Otot itu misalnya nih tangan saya berotot. Sekarang saya disuruh mengangkat suatu beban 1 kilo. Terasa di tangan saya ini berat sekali sekilo ini. Kalau suruh megangnya 1 jam tambah berat rasanya. Nah, ini otot ini hidup. Dia mampu memproduksi sel. Kalau kita olahragakan otot itu, maka terjadi peradangan. Terjadi peradangan di otot yang kita olahragakan. Maka di saat keesokan harinya, kita beristirahat di malam hari. Keesokan harinya ternyata
Sekilo yang kemarin terasa berat, terasa ringan. Maka terus kita tingkatkan. Nanti 2 kilo terasa ringan. Nanti 5 kilo terasa ringan. Kenapa? Lah itu otot. Otot itu kalau dilatih, itu akan terjadi peradangan. Begitu terjadi peradangan ini akan menuntut kepada tubuh kita agar dilakukan suatu penyembuhan, agar dilakukan suatu coverage, yakni bagaimana diperkuat sehingga bisa menghadapi masalah, maka tambah kuat. Sehingga kenapa? Apa bedanya antara kita dengan lifter itu? Lifter itu bisa mengangkat yakni beban sampai 75 kilo. Kita menggerakkannya saja susah. Dia diangkat oleh dia. Kok bisa? Ya tanya latihannya berapa lama. Jadi ini sifat otot. Sehingga yang hebat di diri seorang lifter itu bukan ototnya, tapi minatnya. Kok mau-maunya satu hari cuma pekerjaannya ngangkat-ngangkat sampai berjam-jam. Antum minat atau tidak? Tidak, ya tidak bisa. Antum mau pergi fitness? Ngapain fitness? Lah, kalau kamu ingin ototmu kuat, ya fitness lah. Banyak pikiran yang, wah saya kalau fitness nanti saya takut begini, saya takut begitu. Nah itu, kamu tidak minat, maka tidak bisa. Jadi ini minat ini, kekuatan dahsyat pada diri manusia. Karena minat inilah yang akan melahirkan semangat. Dan energi itu adalah semangat. Semangat itu adalah baterai energi. Kalau orang tidak bersemangat, seperti alat dicabut baterainya, dicabut listriknya, hilang kekuatannya. Jadi ini logika yang begini ini dipasang di benak kita. Ini kenapa anak kita kok malas ya? Ya karena dia tidak berminat. Sebab tidak minat maka dia tidak bersemangat. Terus bisa disembuhkan atau tidak? Bisa. Motivating force. Bangkitkan dayanya. Buat dia berminat. Buat dia menyukai. Buat dia bersemangat. Nanti kalau dia bersemangat, ringan. Dia akan rajin. Terus gimana caranya? Nah, yang membuat orang itu bersemangat adalah kebutuhan. Antum kalau haus bersemangat mencari air, ya atau tidak? Ya. Nah, kalau tidak haus, tidak bersemangat mencari air, kan gitu. Logikanya sederhana. Loh, kenapa saya semangat mencari air? Karena ada kebutuhan, ada tuntutan dari dalam diri. Diri ini menuntut, ingin menawarkan rasa haus. Menawarkan rasa haus itu caranya adalah minum air. Maka minat itu muncul. Ada apa? Ada kebutuhan, ada tuntutan. Nah, anak pun begitu caranya. Kenapa dia tidak bersemangat? Karena tidak berminat. Kenapa tidak berminat? Karena tidak membutuhkan, tidak memerlukan, tidak menyadari tentang keperluannya. Saya sering memberi contoh tentang dolar. Anak kecil
kita kasih satu lembar $100. Nah, nih buat kamu. Ya, buat apaan dibuang $100? Lu, kita pegang kepala, $100 dibuang. Begitu kita ambilkan $2.000, Nina. Nah, ini ayah, ini justru yang laku, yang itu nggak laku, katanya itu uang palsu. La ilaha illallah, $100 uang palsu katanya. Nah, maka kita ajak tuh anak, ayo kita pergi ke money changer pagi. Di money changer kita bilang, Mbak, tolong dong, nih $100 ini ditukar dengan 2.000-an. Waduh Pak, kalau begitu nanti jam 1 Bapak balik lagi. Kita harus mengadakan uang 2.000 itu dulu Pak. Baik, nanti jam 1 saya kembali lagi. Maka jam 1 saya bawa anak itu. Nih. Ternyata dalam beberapa bendel itu 2.000-an itu. Nih, uang $100 yang tadi. Ayah, sebanyak ini. Iya, itu yang tadi kamu buang, itu yang dibilang uang palsu itu. Dia baru sadar. Besok tidak akan membuang uang $100. Ya atau tidak? Kenapa? Setelah menyadari, setelah mengerti betapa bermakna, bermanfaat, berfungsi sesuatu ini sangat berguna sekali. Sangat banyak manfaatnya. Nah, jadi kita melihat malas itu lawannya semangat. Kenapa ada malas? Karena tidak ada minat. Kenapa ada semangat? Karena ada minat. Kan gitu. Minat ada dan tidak ada. Itu masalahnya. Minat ada bikin orang semangat. Minat tidak ada membuat orang malas. Ya itu tidak. Jadi sederhana sekali persoalan kita itu. Siswa yang berminat kepada pelajaran akan tampak terdorong terus untuk tekun belajar. Jadi suatu pelajaran, kita misalnya bikin acara di masjid ini, ayo kita mengadakan kursus bahasa Inggris. Terus kursus Al-Quran. Satu lagi kursus bahasa Arab. Kita bikin ada sekian kursus. Ternyata kita lihat jumlah orang yang meminatinya berbeda-beda. Tambah lama tambah berkurang jumlahnya. Tapi yang Al-Quran Masya Allah banyak. Kenapa? Karena ternyata walaupun orang tua tertantang ingin pandai membaca Al-Quran, tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Arab, mereka merasakan, ngapain sih saya bisa bahasa Arab juga? Ngapain sih saya kalau bisa bahasa Inggris juga? Maka tidak bersemangat dia untuk mempelajari bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi Al-Quran dia semangat. Kenapa? Karena dia tertantang. Dia ingin bisa, dia minat, dia merasakan penting bisa baca Al-Quran itu. Nah, ini sekedar contoh bahwa ketekunan dalam belajar itu sebabnya karena minat yang tinggi. Semakin tinggi suatu minat itu membuat orang jadi bersemangat. Orang semangat itu membuat dia tekun, dia rajin, dia terus mempelajari sesuatu. Berbeda tentunya dengan siswa yang hanya menerima pelajaran tanpa minat. Akibatnya ia hanya tergerak untuk sekedar belajar, tetapi merasa berat untuk menekuninya karena tidak ada pendorongnya. Jadi kita lihat itu anak-anak itu pakai seragam tapi perginya ke bioskop.
pakai seragam tapi ada di mall-mall. Gimana nih? Waktunya sekolah kok adanya di mall? Ternyata memang tidak punya minat sekolah dia itu. Minatnya jalan-jalan, minatnya nonton bioskop. Ini problem besar. Di mana pihak sekolah itu tidak memperhatikan minat, sehingga anak itu yang penting sekolah udah. Tidak diperhatikan mereka itu datang dengan minat atau tanpa minat. Untuk memperoleh hasil maksimal dalam belajar, seorang siswa harus mempunyai minat yang kuat terhadap pelajaran, sehingga mendorongnya untuk terus semangat belajar. Jadi di saat seseorang itu ingin membuat orang itu jadi orang hebat, maka belajarnya harus maksimal. Nah, buat belajarnya jadi maksimal berarti minatnya harus besar. Karena belajar yang maksimal itu membutuhkan semangat yang besar. Semangat yang besar itu lahir dari minat yang besar. Seperti itu. Ini logika yang sederhana ya. Ini sederhana atau sulit? Sederhana sekali. Jadi pegang satu kata itu aja udah cukup tuh. Minat, udah selesai. Karena kuncinya di situ, keywordnya itu, kunci katanya itu ya pada kata minat itu. Nah, kemudian apa sih kaitan antara minat dengan perhatian? Kalau tadi minat dengan semangat sudah kelihatan itu, kaitannya kuat sekali. Nah sekarang, yakni belajar itu membutuhkan perhatian. Anak ditanya, nak PR-mu belum kamu kerjakan kok? Oh iya lupa saya katanya. Loh kok lupa? Ya karena nggak perhatian, karena tidak perhatian. Kenapa tidak perhatian? Ya karena memang dia itu tidak membutuhkan. Orang kalau membutuhkan maka ingat terus, ya enggak? Orang kalau tidak membutuhkan gampang lupa. Jadi ini kaitan yang sangat sederhana sekali. Minat mempunyai peranan penting dalam melahirkan perhatian yang memudahkan dalam berfokus. Kenapa orang itu berfokus? Karena sangat berminat, tidak nengok kanan, tidak nengok kiri. Dia mantap di satu arah. Kenapa? Karena dia sangat perhatian. Fokus itu gambaran tentang kuatnya perhatian, sangat memperhatikan. Jadi perhatian yang memudahkan dalam Nah, oleh karena itu orang tua yang bijak itu mempelajari minat. Karena minat itu sesungguhnya dari kecil sudah ada. Maka minat itu diarahkan supaya tidak menjadi obsesi. Karena kalau jadi obsesi itu mengganggu pikiran. Kalau anaknya acuh-acuh mungkin tidak seberapa pengaruhnya. Tapi kalau anaknya itu jadi betul-betul anak yang senang memikirkan kegagalan, apalagi anak yang punya sifat perfeksionis, ingin sempurna, apa-apa ingin sempurna, bisa didera oleh penyakit obsesi. Jadi di sini minat yang sudah ada sejak kecil itu kita pelajari dan kita salurkan. Di mana jadi seorang anak ingin jadi figur tertentu, itu minat. Saya ingin jadi seperti fulan.
Minat itu sudah ada sejak kecil, dan akan terus terbawa minat itu sampai terwujud menjadi kenyataan. Namun di saat orang tua itu tidak memperhatikan minat anaknya, maka tidak dibuatkan saluran. Misalnya ada seorang anak terkagum-kagum dengan Cristiano Ronaldo. Wow, sampai dia beli posternya, dia pasang dan sebagainya. Si ayah ini cenderung kepada iltizam. Wah, mau jadinya kayak orang ini. Ngapain? Nah, di sini kesalahan orang tua. Jangan kita front off. Jangan kita berhadapan-hadapan dengan anak, tapi bimbing. Ini jadi Cristiano Ronaldo secara persis itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Terus gimana caranya? Jadi pemain bola yang pintar. Jadi pemain bola yang pintar itu sudah memuaskan dia. Itu artinya sudah memberikan dia saluran. Apa sih jeleknya jadi pemain bola yang pintar? Akan memudahkan dia bergaul. Dia pergi ke kota mana, dia akan main bola bersama orang di sana. Dia kerja di kantor mana, dia bermain bola dengan orang di kantor itu. Dia pergi ke negeri yang mana, di sana juga orang-orang senang main bola. Di saat anak kita itu pintar main bolanya, dia punya peluang untuk bisa bergaul dengan banyak manusia. Jadi bisa jadi media penghubung antara seseorang dengan orang lain. Jangan bisa pikir anak itu bisa jadi Cristiano Ronaldo, celakanya anak. Jangan begitu cara berpikir. Jadi kita jangan front off di hadapan anak. Jangan front off. Misalnya contoh yang lain, anak kita ini ternyata terkagum-kagum dengan siapa misalnya yang terkenal. Terus aku pasang posternya. Waduh, celaka kita begitu. Maka sudah front of di hadapan anak itu. Kira-kira kamu nanti mau di neraka bareng-bareng sama jadi janji ini. Itu front of kita berhadapan-hadapan dengan anak. Apa perlunya kita berhadapan-hadapan? Kita nanti jadi musuhnya anak. Habis itu anak kita sulit diajak bicara. Jangan. Maka kita harus cerdas. Bahwa anak ini punya minat. Tidak mungkin anak ini jadi penyanyi seperti orang yang tidak. Tapi kita berpikir suara bagus itu penting. Mengolah suara itu bagus. Suatu yang penting. Yang dinyanyikan tidak harus lagu-lagu kayak gitu. Al-Quran pun perlu dinyanyikan, kan begitu. Yang penting suaranya bagus dulu. Nanti kita arahkan kepada yang bermanfaat. Itu caranya. Jangan front off di hadapan. Jangan kita berhadapan-hadapan adu tanduk dengan anak. Jangan. Itu namanya dekonstruktif. Kita lagi menghancurkan dia. Itu justru yang akan menimbulkan sikap kontraproduktif. Justru tidak menghasilkan apa-apa, bahkan membuat anak itu putus asa. Jadi jangan. Kita harus cerdas. Barangkali porsi pelajaran kita hari ini, di mana minimal hari ini kita sudah menangkap pelajaran kita betapa pentingnya minat, dan kita telah mengerti apa sih yang dimaksud dengan minat itu, dan kita telah punya gambaran yang cukup lengkap fungsi-fungsi dari minat. Silahkan terangkan di hadapan. Ya, ini itu ya, sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada energi, habis ya. Ustaz menanggapi cerita kancil tadi, Ustaz. Oh, Memang iya. cerita kancil ini yang pernah kami alami dulu, ternyata sebetulnya bukan cerita pengantar tidur aja, Ustaz. Tapi di sekolah pun ketika di ujung waktu pelajaran mau habis, kita mau pulang, maka guru akan menceritakan kisah kancil. Tujuannya adalah untuk supaya si murid ini atau anak-anak ini terlepas penatnya selama belajar, Ustaz. Pertanyaan adalah ini, Ustaz, apa yang mempengaruhi atau apa faktor yang menjadikan dampak buruk bagi si pendengar kancil di masa yang sekarang, sehingga banyak orang berkarakter seperti kancil, yakni licik dan menipu gitu bahasa Inggris, Ustaz, ya. Yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah terkait masalah minat. Kita ini atau mungkin anak itu kebanyakan juga memilih-milih pelajaran, Ustaz. Artinya menyukai pelajaran yang sifatnya sejarah, yang memang ada kisah-kisah yang memang disukai oleh kejiwaan si anak-anak itu. Akan tetapi dia tidak menyukai pelajaran seperti yang memang berpikir keras seperti matematika, juga bahasa Inggris itu kan. Nah, apa kiat-kiat kita sebagai orang tua agar si anak-anak ini menyukai dan berminat terhadap semua pelajaran sehingga bersemangat tentunya dalam belajar. Demikian, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama masalah kancil. Kancil ini sosok yang semestinya tidak perlu diceritakan. Kenapa? Karena dia itu ingin mencapai sesuatu yang dengan cara-cara yang bohong, tipu, bagaimana tangan tipu, bagaimana macam tipu, buaya tipu, dari buaya disuruh berderet, kemudian saya hitung kamu ada berapa, seolah mau dikasih sesuatu oleh si kancil ini. Ternyata dihitung 1, 2, 3 punggung buaya itu dilompati untuk menyeberang sungai. Setelah sampai di sana, dia merayakan keberhasilannya menipu buaya. Nah, ini kan bisa anak itu diajari kita, pasti dia bohongi kawannya, bohongi ini, dan dianggap saya ini kancil yang cerdik, ya. Ternyata terbawa kedua. Lebih parah lagi kalau ini sudah cerita kancil itu sampai di level menipu raja. Cerita kancil pilek, ada cerita kancil pilek, di mana ini ada macan Raja Rimba ini, dia bikin istana, istana bagus. Tapi dia punya kebiasaan jelek, kencing di istana itu, berak di istana itu juga, sehingga istananya itu semakin hari semakin jelek, semakin kumuh, semakin bau. Nah, maka dia pun mendatangkan musang kemari. Apa pendapatmu tentang istana ini? Kata Musa, dia bicara dengan jujur apa adanya. Istana ini bagus tapi bau, langsung dimakan oleh macan. Kenapa? Karena jujur. Jujur maka dimakan. Sampailah cerita tentang musangnya celaka tadi karena kejujurannya. Maka dipanggil serigala. Dia sudah dengar bahwa musang itu dimakan karena jujur. Maka serigala pun ditanya, serigala, bagaimana pendapatmu tentang istanaku? Oh, bagus sekali, baunya wangi. Dia berbohong untuk selamat. Malah dimakan, kamu pendusta, memang istanaku ini bau. Kamu bilang wangi, kenalan itu makan lagi. Kancil dipanggil. Kata kancil,
bohong di mata, maka dia pun pakai sapu tangan, diikat kepalanya dengan sapu tangan. Datanglah dia, kecil, kenapa kamu? Saya lagi. Apa pendapatmu tentang istana? Waduh, Raja, saya tidak bisa berpendapat nih. Saya lagi bilang. Maka selamatlah. Maka selamatlah kancil. Ya, maka yang selamat di Indonesia ini kancil bilang, ya. Bohong nggak mau, nggak mau, ngaku bilang. Nah ini bangsa ini kayak begini. Jadi betul-betul nggak punya sikap, tidak punya sikap. Nah, jadi kita lihat ini perang. Cerita yang jelek itu bukan panutan, bukan suri tauladan. Jadi jangan jadi presiden buruk buat anak-anak kita. Jangan diajari cara-cara yang buruk. Anak-anak kita harus jadi patriot dong. Katakan yang benar walaupun mati akibatnya. Ya tidak. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Ternyata bukan itu yang diajarkan kepada anak kita. Yang diajarkan menif. Apa itu menif? Tipu menipu. Itu yang diajarkan kepada anak kita. Akhirnya berapa itu? Walaupun sekolahnya di sana, ya sekolah tinggi akuntansi sempurna, pinturnya, matematikanya, akuntansinya hebat, tapi bikin aturan. Ternyata sebuah lembaga pemerintah itu laporannya ada 3. Laporannya ada 3. Laporan yang benar, laporan untuk pihak investor, dan satu lagi laporan untuk ke atas. Dan itu berlaku pada setiap lembaga. Siapa pelakunya? Ternyata orang-orang staf itu yang pintar-pintar akuntansi. Lah itu kita lihat. Begitu jadi menteri pun menterinya ya bahan-bahan itu. Kita ngeri sekali melihat bangsa ini. Di saat ternyata mereka itu kumpulan kancil-kancil. Nah, jadi adalah akhir untuk masa depan anak-anak kita. Tidak perlu mereka jadi kancil. Mereka harus jadi patriot. Mereka harus berani dengan kebenaran. Nah, kemudian yang kedua, saya akan seperti itu. Minat terhadap pelajaran. Sulit dan mudah itu tergantung minat. Di saat minat itu ada, yang sulit itu terasa mudah. Di saat minat tidak ada, yang mudah terasa sulit. Jadi minat itu menentukan sekali. Jadi melihat mendung kayak begini, banyak orang yang tidak pergi ke masjid. Ya jadi, kenapa? Mendung takut dosa. Ya kan? Terang aja nggak berangkat ke masjid, apalagi mendung. Tapi buat orang yang minatnya besar untuk pergi sholat berjamaah di masjid, jangankan terang, mendung saja dia berangkat, gerimis dia pakai payung dia. Jadi kita lihat ini kesulitan dan kemudahan itu berawal dari antum. Tolong dong kalau pergi umroh, perhatikan perjalanan antum dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Ini perjalanan ini dulu yang dilewati oleh para sahabat berhijrah dengan jalan kaki. Bayangkan. Jadi bagaimana antum berjalan kaki dari sini ke Semarang? Jalan kaki dari sini ke Semarang. Dekat apa jauh ya?
Jangankan Semarang, diajak Bogor aja udah bertolak, apalagi ke Semarang. Tapi kok dilakukan oleh para sahabat? Ya begitu. Kenapa? Itu didikan Rasulullah SAW. Para sahabat itu kayak begitu. Anda bayangkan 313 orang sahabat di hadapan orang Quraisy yang senjatanya lengkap, gagah-gagah. Mereka piawai biasa perang. Sementara para sahabat itu jumlah onta pun cuma satu, jumlah kuda cuma satu, yang selebihnya orang miskin. Megang pedang saja sudah alhamdulillah. Perang mereka. Para sahabat itu orang Arab padang pasir, harus berhadapan dengan Romawi, dengan Persia yang piawai. Beratus-ratus tahun mereka memimpin sebelah dari dunia ini. Bayangkan, kalau minatnya tidak besar, tidak mungkin. Antum lihat tuh para tabi'in, para tabi'in, mereka berjalan kaki beratus-ratus kilometer. Sebahagiannya mencapai hampir 1000 kilometer berjalan, sampai kencingnya darah. Lelah mereka itu, luar biasa lelah. Hanya untuk mencari hadis dari periwayat yang sesungguhnya, dari orang yang mendengar langsung hadis ini. Buat mereka berharga sekali. Buat antum hari ini, apa harus cuma gituan doang? Buat dia, saya ingin mendengar dari periwayat hadis ini orang yang sesungguhnya. Dia pernah mendengar langsung dari sahabat, dikejar itu, walaupun dia harus berjalan beratus kilometer. Jadi sulit dan mudah itu tergantung semangat, tergantung minat. Oleh karena itu, matematika itu akan mudah. Jadi kalau antum ingin memudahkan sesuatu, cari medianya. Misalnya, bagaimana supaya anak-anak menganggap matematika itu enteng? Khususkan semua. Semua itu kan bermain nih, takut. Ya, mainan alat Cina itu. Ternyata kalau sudah pintar semua itu matematika diambil enteng. Ya, menghitungnya dengan semua imajiner. Maka pikiran seolah-olah di kepalanya dia ada semua. Jadi gampang banget. Habis itu tidak takut lagi sama matematika. Bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris terasa susah. Apa sih yang bikin bahasa Inggris susah? Membacanya. Ya memang susah. Bahasa Inggris itu tidak konsisten. Itu tidak. A, I, U, E, O, U. A dibacanya kadang E, kadang A gitu. Sudah tidak konsisten. Tapi ingat bahwa komunikasi itu adalah keterampilan. Kalau anak itu jadi sering berlatih komunikasi, maka bahasa Inggris itu jadi mudah. Sering mendengarkan, sering mencoba mengucapkannya, maka di saat dicarikan tempat kursus yang sederhana, masukkan anak itu kursus bahasa Inggris yang mudah. Cari gurunya yang terampil. Apalagi gurunya native speaker, pembicara asli dalam bahasa itu. Itu lebih cepat lagi. Kenapa? Karena dia itu harus sering mendengar, sering mencoba berbicara. Itu masalah. Jadi kita cari media penghubung antara seorang anak kepada minat, kepada semangat. Kalau sudah tumbuh minat, sudah tumbuh semangat, yang susah itu jadi terasa mudah. Begitu. Nah, ada lagi yang lain. Yang
paling penting buat saya adalah sampainya visi tentang kat mintas, bakat minat passion. Ini adalah keyword kunci bikin anak hebat. Itu yang harus sampai benar. Sehingga jangan antum menganggap mau jadi anak hebat itu sulit. Tidak sulit. Bikin anak itu jadi hebat itu tidak sulit. Ini kuncinya kan mintas. Nah, bagaimana bakat itu digunakan, bagaimana minat itu ditumbuhkan, bagaimana passion itu dibangun. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Baik, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum